waktu warahmatullahi kecil pernah mengalami pelecehan dari ayah tiri Ana, dan ibu Ana juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini ayah tiri Ana sudah meninggal, namun sulit rasanya memaafkan ibu mengingat perilaku ibu dulu yang diam saja. Ini ada satu lagi yang mungkin juga serupa, Ustadz. Saya mengalami kekerasan saat kecil hingga saya sempat kabur dan tinggal dengan salah satu keluarga, sampai trauma baik fisik dan mental. Saat ini alhamdulillah saya sudah menikah dan memiliki anak. Sampai saat ini saya segan memperkenalkan mereka pada anak sebagai kakek. Khawatir cerita dulu terbuka atau anak-anak jadi mengikuti perilaku kakeknya. Apa saya salah, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik, Allahu Akbar jamaah. Nah, bicara yang pertanyaan pertama, seorang anak yang sulit untuk memaafkan ibunya. Maka ketahuilah, ibumu tatkala tidak melakukan apa-apa, mungkin ada alasan. Mungkin dia akan dipukulin sama bapak tirimu. Mungkin dia akan dizalimi. Maka carikan 70 alasan kenapa ibu mendiamkan hal itu. Yang tentunya sebagai seorang ibu, dia nggak ingin anaknya dicubit sama orang lain. Dia nggak ingin ada yang nyubit anaknya. Apalagi sampai melecehkan anak. Tapi terkadang ada kondisi-kondisi tertentu yang orang itu nggak bisa berbuat apa-apa. Bukankah Rasul SAW mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya. Yang nggak mampu dengan lisannya, yang nggak mampu dengan hatinya. Mungkin ibumu merubah kemungkaran dengan hatinya. Dan itu masuk keimanan. Maka maafkan ibumu. Semoga itu menjadi pengangkat derajatmu. Apalagi kau maafkan ini adalah orang yang pernah melahirkanmu. Yang kau pernah tinggal 9 bulan di perutnya. Maka insya Allah seberat apapun usahakan kita memaafkan ibu kita. Apa engkau mau berjumpa dengan ibumu di padang mahsyar melawan ibumu sendiri gitu. Kalau sekarang ada sidang, orang menuntut ibunya sendiri, menuntut bapaknya sendiri. Nanti di hari kiamat ada sidang juga. Ada anak yang menuntut orang tuanya, ada orang tua yang menuntut anak. Maka berikan hak ibumu. Sebagai engkau seorang anak, engkau punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Walaupun ibumu salah, engkau punya kewajiban berbakti sama orang tua. Jangan sampai gara-gara satu kesalahan orang tua, lalu engkau tidak berbakti kepada orang tua. Berarti engkau membalas kesalahan dengan kesalahan. Engkau membalas kezaliman dengan kezaliman. Dan engkau berarti yang berlaku zalim karena engkau durhaka sama orang tua. Ibumu nanti kalau memang dia tidak mengingkari pada waktu itu, dia akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang urusan sama dirimu, engkau maafkan. Supaya engkau lebih tenang. Dan insya Allah Allah berikan kepadamu anak-anak yang berbakti kepadamu. Tapi ada pun pertanyaan yang kedua tadi tentang seorang anak yang juga mengalami pelecehan ya. Kalau ini sampai kabur dari rumah orang tuanya, hidup sama orang lain, sampai akhirnya menikah. Maka Ana ingatkan yang menikah ini coba tanyakan, engkau menikah sah pernikahanmu apa tidak? Nikah itu harus pakai wali. Siapa walimu ketika menikah? Kalau orang tuamu atau walimu yang memang dia punya hak menikahkan dirimu, alhamdulillah pernikahanmu sah. Tapi kalau enggak, kau harus memperbaharui pernikahanmu. Harus nikah baru lagi. Kemudian gimana sekarang? Engkau punya kewajiban berbakti. Pertanyaannya, apa yang sudah kau lakukan buat orang tuamu? Kalau bicara tadi, nggak mau mengenalkan anaknya. Kalau seakan-akan kau memutus hubungan. Maka tolong kau punya kewajiban berbakti pada ibu. Paling tidak engkau telepon dia pada orang tuamu. Berbagi sama dia. Kalau memang kau nggak bisa jumpain dia. Tapi kalau kau bisa menjumpai keduanya. Dan mungkin keduanya sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah kembali kepada Allah. Ingat yang membunuh 100 orang. Itu bertobat dan Allah terima tobat. Artinya kemungkinan orang tua itu jadi lebih baik ada. Dan engkau punya kewajiban berbakti. Salah satu bentuk kebaktian itu adalah bagaimana berbagi hidayah sama orang tua. Yang sudah tua, yang sudah sepuh. Kalau bicara mungkin engkau kalau ke sana akan teringat dengan masa lalumu. Dan engkau minta maaf sama Allah. Engkau berdoa.
Semoga semua yang terjadi masa lalu itu menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajat. Tapi jangan sampai kau memutuskan anak-anak sama orang tua, sama nenek kakek mereka. Kecuali dalam kondisi memang kalau ketemu sama orang tua, diajarin yang tidak benar. Nah, kita ketika itu harus memprotek anak-anak. Mungkin engkau yang berangkat ke sana, anak-anak tidak. Kalau memang ditakutkan anak-anak itu akan diajari perkara-perkara yang dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu